In January 2019, toward the end of our annual Global Week of Prayer, Fasting, and Consecration, during a noon prayer meeting in Nashville, several of us felt like God was speaking that Amazing Grace should be our 2020 theme. Little did we know then how desperately we would need God's grace for all of 2020. As we look back on this tumultuous year, we are truly grateful for His grace that has been with us in every situation. While we have no idea what 2021 has in store for us, we know how we will start the year with a week of prayer, fasting, and consecration. I'm pleased to announce that our 2021 theme is Awesome God. Starting with our week of prayer and consecration and continuing through the whole year, we want to focus on the greatness and the goodness of God. I want you to join us January 11 through 15, 2021, as we consecrate ourselves and seek God and know more about our awesome God. Your grace was the cure. In you I'm victorious, yeah. My future's secure. 'Cause when I'm with you, it's when I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow you, yeah. My eyes are on you and yours. 'Cause when I'm with you, joy is overflowing in me, overflowing. Your joy is overflowing in me, overflowing. Your joy is overflowing. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sungguh bersyukur dan bersukacita kami merayakan kebaikan-Mu, kami bersukacita akan pekerjaan-Mu yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami semua dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami mengucap syukur atas apa yang sedang Engkau lakukan saat ini dalam kehidupan kami semua, dan kami juga mengucap syukur atas apa yang akan Engkau lakukan di hari-hari di depan kami di sepanjang tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, benar firman-Mu berkata bahwa pengharapan kami seperti sau yang aman bagi jiwa kami, yang sudah dilabuhkan di balik tirai bait Allah, yaitu pada hadirat-Mu sendiri. Kami tahu bahwa meskipun kami melalui lembah kekelaman sekalipun, gada dan tongkat-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk persembahan yang kami bisa bawa hari ini, berkati setiap jemaat-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyediakan hidangan di depan lawan-lawan kami. Di tengah-tengah pandemi ini kami melihat penyediaan-Mu, pemeliharaan-Mu, berkat-Mu senantiasa tercurah dalam kehidupan semua kami jemaat-Mu, semua orang yang percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kau memberkati setiap pemberitaan firman-Mu, buka hati kami, mata hati kami, pikiran kami untuk mengerti firman-Mu, dan membangun kehidupan kami di atas kebenaran firman-Mu, sehingga apapun boleh terjadi, tetapi kami tahu bahwa firman-Mu dan kehidupan kami tetap teguh, karena firman-Mu tidak akan pernah berlalu, meskipun langit dan bumi ini akan berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, sama berdoa
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan mengasihi Tuhan mengatakan, amin. Welcome to Consecration Week 2021, where together as an Every Nation family, we present ourselves to God afresh. As we draw ever closer to Him, we will find that He is indeed a truly awesome God. We launch our week together with Isaiah chapter 57, verse 15, which reads, "For thus says the high and lofty one, who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place with him who has a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones." Contextually, in the whole of this chapter, the great prophet Isaiah had been addressing the people of God who had forgotten their God and immersed themselves in violent idolatry, gross immorality, and unspeakable debauchery learned from surrounding nations. In this 15th verse, he pivots to this truth that our holy and awesome God still reserves a place of mercy and grace in His heart for those who would turn to Him in genuine humility. The psalmist in Psalm chapter 34, verse 18, knew firsthand the beauty of contriteness and tells us this, that God is near to the broken in heart and close to those that are crushed in spirit. The era of the coronavirus has exposed the idols and issues of our hearts through a crushing we never anticipated. And as the Lord appealed to His people back then in Isaiah's day, so He makes a similar appeal to us today, locally, nationally, and globally. And though we have drifted and strayed, there is a promise, a prophetic promise of awakening, restoration, and revival that our Lord longs to fulfill. In 1980, a massive, unprecedented prayer rally called Washington for Jesus took place on the grounds of America's capital. 1 million believers from around the country and around the world gathered to fast and pray for repentance and revival as a man named Ronald Reagan was elected President of the United States. 8 years later, it happened again, and I was there. It's Hawaiian, personally interceding, while freezing in 32-degree weather, and while it was hard for this guy right here from Hawaii to keep from becoming an icicle, I used the cold to remind me of the condition of men's hearts and why we were there. Then over the next 3 years, something astounding happened. The Soviet Union collapsed and the world changed. The Cold War, as we knew it, ended. The balance of power was shaken, and the gospel found unprecedented entrance into a part of the world previously closed. Many disciples were made, many leaders were trained, and many churches were planted as the Holy Spirit moved in amazing, unprecedented ways. World events like this don't just happen. They occur as a result of ongoing consecration through fasting and prayer. It is time for such a shift to occur again. And just as the novel coronavirus paralyzed the world, it is time for the gospel to penetrate the nations with the force of an unstoppable gospel spread. In our opening scripture, Isaiah tells us that contrition and humility are keys to potential revival. As part of Unite 714, we prayed for many months through the porthole of 2 Chronicles 7:14, which reads, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land." Coronavirus or not, this prayer and the spirit of it must continue. For there is a far greater plague that infects humanity in the hearts of nations. It is called sin. And while on our knees, we pray for our holy God to purify us as we humble ourselves this week. Let's pray also that we stand to our feet
proclaim truth, and walk out our faith. This is what Isaiah did, and what a life consecrated to God truly does. Because at the end of the day, it is the only way revival and awakening will ensue. I personally am a product of the last revival that took place from the late 60s to the mid-70s called the Jesus Movement. And in an era marked by Dr. Martin Luther King's assassination, racial unrest, civil disobedience, street and campus riots, the scandalous resignation of President Richard Nixon, and a swine flu epidemic, Jesus saved me because someone discipled me at the University of Hawaii at Manoa. It is time that we start referencing another revival, the one that is to come. And as we begin our journey this week, let's remember that as we wait on God to move, He waits on us to respond. Together, as one, let's rise to meet this moment. Oke, thank you Abe. Bapak Ibu bisa dengar suara saya, bisa angkat jempolnya? Bisa ya? Oke, karena saya lagi mengganti sumber mic-nya. Oke, baik. Saya akan mulai share screen. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan masuk di minggu kedua seri khotbah The Awesome God yang menjadi tema kita sepanjang tahun 2021 ini. Dan tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan tayangan devotion atau renungan di hari persiapan, karena hari Minggu ini adalah hari ke-0. Kita akan mulai dari hari Senin, dan hari Minggu ini adalah hari ke-0 doa puasa dan konsekrasi. Dan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ada 5 hari berturut-turut. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah mendownload atau mengakses panduan buku doa puasa 2021 Awesome God yang sudah saya share di grup WA Evanation Jogja, maupun Bapak Ibu Saudara juga bisa mendownload. Tadi seperti yang Mas Aji sudah menampilkan, ada apps-nya di Play Store maupun di App Store Evanation, dan di situ bisa mendownload materi doa puasa dalam bahasa Indonesia. Dan juga ada di YouVersion di apps-nya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ikut dalam doa puasa mulai hari Senin besok dari jam 7 sampai jam 8 malam. Kita mengadakan doa puasa, berdoa secara online melalui aplikasi Zoom, dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya. Dan saya minta tolong nanti Anda akan men-share setiap hari link untuk masuk ke Zoom untuk kita berdoa bersama-sama 1 jam saja setiap hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu jam 7 pagi Sabtu. Kita akan menutup dalam kerangka doa RDN, Ruang Doa Nasional. Hari Sabtu itu penutupannya. Jadi dengan demikian ada selama 7 hari kita memasuki rangkaian doa puasa dan konsekrasi 2021. Demikian juga khotbahnya menyesuaikan selama 5 minggu. Ini minggu kedua kita akan mendengarkan seri khotbah The Awesome God. Dan minggu lalu kita sudah belajar Jehovah my Lord, atau Tuhan Allahku, Tuhanku. Dan kita sudah belajar dari kehidupan Musa, bagaimana ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, Musa sendiri punya dilema, dia punya trauma, dan Tuhan memanggil dia kembali setelah 40 tahun dia di padang pengembalaan Midian, yang kemudian Tuhan panggil lagi untuk membebaskan bangsa Israel. Dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui Musa di tengah-tengah dilema yang dihadapi. Kemudian Tuhan memakai Musa dan menyatakan namanya, bahwa I am the great I am, aku adalah aku. Dan jika kita kontekstualkan pada hari ini, I am the great I am, ketika Tuhan memperkenalkan namanya kepada Musa pertama kali, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus yang kita sembah bisa menjadi apa saja yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara sesuai dengan situasi kondisi yang dihadapi. Pada minggu kedua ini kita akan belajar bahwa Jehovah Shalom atau God is my peace. Seri khotbah Awesome God
kita bisa mengatakan awesome God itu adalah Allah yang dahsyat atau Allah yang mengagumkan, Allah yang membuat kita terpesona. Jadi tengah-tengah masalah yang kita masih hadapi sampai hari ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja mendatangkan kedamaian sejahtera di tengah-tengah tidak ada damai sejahtera karena pandemi yang masih berlangsung sampai hari ini. Baik, kita akan lihat dalam teks kita. Kita akan lihat dalam teks kita diambil dari Hakim-Hakim atau Judges, pasal 6, ayat 11 sampai 24. Tapi sebelum kita baca, saya ingin memberikan background, latar belakang judul khotbah ini. Kita berada di minggu kedua Jehovah Shalom atau My Peace atau damai sejahteraku. Kata Jehovah adalah nama alternatif Yahweh atau Jehovah atau Yehova atau Jehovah. Kalau kita menggunakan Jehovah adalah transliterasi, jadi bukan translasi. Kalau translasi itu dari bahasa asing diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi kalau transliterasi itu berarti dari kata aslinya langsung diadopsi ke bahasa kita. Jadi dari Jehovah, dari kata tradisional bahasa Ibrani atau Hebrew, dari YHWH, jadi tidak ada vokalnya, YHWH, atau kita sebut dengan Yahweh. Ini adalah nama sebenarnya, nama dari Allah Israel dalam kitab Ibrani. Jadi Jehovah adalah Allah atau Tuhan yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Lalu Shalom sendiri, Jehovah Shalom, Shalom sendiri merupakan kata dari bahasa Ibrani juga yang artinya sejahtera, artinya tidak ada yang hilang, artinya tidak ada perpecahan, artinya kesehatan, dan artinya kelengkapan dan keutuhan atau wholeness. Jadi ketika Bapak Ibu mendengar orang berkata Shalom, itu bukan hanya berarti sejahtera, tetapi berarti tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan, sehat, lengkap, utuh. Ya, jadi Shalom ini digunakan sebagai pengganti kata halo atau bye atau ucapan selamat tinggal. Makanya kita sering mendengar orang mengatakan Shalom pada awal dia berbicara atau Shalom pada akhir dia berbicara untuk menggantikan halo dan bye. Ya, bye-bye. Jadi arti Jehovah Shalom artinya Tuhan yang kita kenal dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus adalah damai sejahteraku, adalah damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara, dan saya. Nah, tujuan yang kita ingin capai dari seluruh seri khotbah The Awesome God, atau Allah yang dahsyat, atau Allah yang mempesona, Allah yang mengagumkan, Allah yang ajaib, dari seri ini kita akan memiliki pemahaman atau understanding yang lebih dalam tentang kebesaran Tuhan kita, His greatness, tapi juga kebaikannya, His goodness, yang akan mengarahkan ibadah kita kepada kekudusannya, akan mengarahkan ibadah kita bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, dan juga menyebabkan holiness, kekudusan dalam kehidupan kita, dan juga menyelesaikan misi yang Tuhan berikan kepada setiap saudara dan saya. Karena kita tahu bahwa hidup ini bukan hanya untuk hidup makan, minum, kemudian berpakaian, kemudian sekolah, dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, bekerja, berkeluarga, punya anak, membesarkan anak, jadi opa, oma. Tidak, ada kehidupan yang Tuhan berikan suatu misi bahwa kita membawa kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Jadi seri khotbah ini akan membuat kita juga menanggapi dan bisa menyelesaikan misi yang Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, pendekatan seri khotbah The Awesome God ini, dalam seri ini kita akan mempelajari kedahsyatan Tuhan melalui perjumpaan pria dan wanita yang ada di dalam Alkitab ketika mereka berjumpa dengan Tuhan. Minggu lalu kita melihat Musa berjumpa dengan Tuhan, Moses encounter with God, dan dalam setiap perjumpaan ini Tuhan menyatakan dirinya secara spesifik siapa dia. Ya, minggu lalu Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa, I am the great I am, aku adalah aku. Dan minggu kedua ini Tuhan menyatakan dirinya kepada Gideon, Jehovah Shalom, atau Tuhan adalah damai sejahteraku. Nah, pada kesempatan kali ini, di tengah-tengah situasi kondisi yang belum menentu akibat pandemi yang semakin intens dan masif, dan kita tahu mulai besok tanggal 11
Januari sampai tanggal 25 Januari ada PSBB. Ya, kalau di Jakarta dinamakan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, pembatasan terbatas kegiatan masyarakat. Ya, kalau saya tidak salah seperti itu. Kalau kita di Jogja kita masih menyebut PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan kita tahu hampir di semua kabupaten DIY, daerah merah, kalau diberlakukan PSBB itu berarti tingkat kasus positifnya lebih tinggi dari nasional dan tingkat kematiannya lebih tinggi dari nasional dan tingkat orang-orang yang dirawat di kritis itu juga lebih tinggi dari nasional. Nah, atas dasar itu diberlakukan PSBB. Jadi situasi yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara sekalian ini belum berubah, malah semakin intens. Dan bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang mengikuti media, satu sore kemarin sudah dikonfirmasi bahwa Sriwijaya Air yang terbang dari Jakarta ke Pontianak itu jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Nah, ini tragedi di awal tahun 2021, di tanggal 10 Januari ini, tanggal 9 Januari kita mendengar kabar Sriwijaya Air crash, ya, dan kita tidak tahu apakah ada korban yang hidup. Nah, ini semua menimbulkan, ya, hari-hari di depan kita yang akan kita lalui, menimbulkan ketakutan, ketidakpastian, yang menyebabkan kita bisa tidak tenang, kita bisa khawatir, kita bisa cemas. Dan dalam keadaan yang seperti ini, kita semua sangat membutuhkan Tuhan hadir sebagai damai sejahtera kita. Makanya judul khotbah minggu kedua ini kita berikan nama atau memberikan judul Jehovah Shalom, Tuhan adalah damai sejahtera kita. Teks kita diambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 24. Mari kita akan membaca Alkitab kita masing-masing. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk selalu menyediakan Alkitab di samping Bapak Ibu Saudara ketika menghadiri kebaktian online seperti ini, karena saya ingin Bapak Ibu Saudara untuk terbiasa membuka Alkitabnya. Jadi tidak hanya melihat dari screen, dari gadget, tetapi paling tidak pegang Alkitabnya, buka halamannya, megang kertasnya, tahu di mana tempatnya, dan kita baca. Dan ini tidak terganggu dengan news feed, berita-berita yang masuk melalui handphone kita. Saya akan bacakan dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari
seeva tepung, ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Di bawahnya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin. Lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu. Letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka dia perbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkatnya yang ada di tangannya, dengan ujung disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan itu dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhan Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Ayat 23, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sudah membaca teks dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 24. Mari kita lihat latar belakang kitab Hakim-Hakim ini ditulis. Kitab Hakim-Hakim ini ditulis ketika bangsa Israel setelah mereka masuk tanah perjanjian, Yosua yang memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan itu sudah mati. Kemudian Simson. Jadi Simson ini salah satu pahlawan yang ada juga di Hakim-Hakim. Jadi rentang waktunya kitab Hakim-Hakim itu antara setelah kematian Yosua sampai awal mula terbentuknya kerajaan Israel. Jadi ketika sebelum Saul dipilih atau ketika pemerintahannya Daud, nah rentang penulisan kitab Hakim-Hakim di antara rentang waktu itu. Dan penulis kitab ini tidak disebutkan namanya. Tetapi tradisi orang Yahudi menghubungkannya dengan Nabi Samuel. Jadi diprediksi yang menulis Hakim-Hakim ini adalah Nabi Samuel. Kitab ini mungkin ditulis selama Saul menjadi raja atau di awal pemerintahan Daud. Di suatu tempat dan kira-kira waktunya akhir abad ke-11 sebelum Masehi. Nah, tujuan buku Hakim-Hakim ini ditulis adalah untuk menggambarkan bagaimana proses Kanaanisasi orang Israel. Maksudnya apa? Orang Israel ini menjadi seperti orang Kanaan. Tuhan memerintahkan bangsa Israel waktu masuk ke tanah Kanaan untuk tidak kawin-mengawinkan, tidak campur dengan orang-orang di Kanaan, kawin-mengawinkan anak-anak mereka, karena Tuhan bilang Allah mereka akan menyebabkan engkau akan meninggalkan Allah yang sejati, yaitu Tuhan sendiri. Dan benar terjadi, mereka tidak mengikuti perintah Tuhan, ya, dan mereka kawin-mengawinkan dan mengakibatkan mereka membelakangi Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Ya, mereka menyembah Allah-Allah asing orang Kanaan. Dan kita melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, siklus dari Hakim-Hakim, ini siklusnya ya, saya sebut dengan 4S. Siklusnya adalah waktu mereka berdosa, jadi setelah mereka nyaman, mereka menempati tanah perjanjian, mereka sudah makan, minum, bangun rumah, semuanya happy, sejahtera, tidak kekurangan, mereka berkecukupan, musuh-musuhnya sudah dikalahkan. Nah, di situ mereka meninggalkan Tuhan. Ya, kedengarannya klasik ya Bapak Ibu Saudara sekalian. C.S. Lewis mengatakan manusia itu mencari Tuhan lebih ketika mereka menderita daripada ketika mereka lagi baik-baik saja. Nah, inilah yang terjadi kepada bangsa Israel waktu itu. Mereka berdosa kepada Tuhan. Dan akibat karena mereka berdosa meninggalkan Tuhan, Tuhan menghukum mereka. Mereka dijajah, mereka diserang, mereka diserbu, dan di sini settingnya mereka diserbu orang-orang Midian. Ya, orang-orang Midian ini ada di sebelah utara Jazirah Arab. Ini sebenarnya orang-orang Midian adalah orang-orang ketika kita ingat minggu lalu ya Musa lari ke orang Midian. Nah, inilah orang-orang Midian ini ya menyerang mereka ya, bukan hanya orang Midian tapi orang Kanaan, orang-orang suku asli Kanaan itu menyerang mereka dan mereka diperbudak. Dan di tengah-tengah penderitaan mereka berseru kepada Tuhan minta tolong.
Dan tuh mereka berdoa. Jadi dari sin, dosa, ada slavery, perbudakan, lalu mereka supplication, mereka mulai berteriak, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan. Kemudian Tuhan memberikan salvation, keselamatan. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah mereka selamat, mereka sudah happy lagi, mereka damai sejahtera, ada ketenangan, jatuh lagi dalam dosa. Jadi siklus ini terulang sampai di hakim-hakim itu ada 6 hakim-hakim, siklusnya seperti ini yang terjadi. Nah, inilah gambaran yang tadi saya katakan orang Israel itu menjadi seperti orang Kanaan. Ya. Dan di tengah-tengah seperti ini, kalau kita baca, coba Bapak Ibu Saudara melihat kembali Hakim-Hakim pasal 6, gambaran yang terjadi pada waktu itu, kalau kita lihat dari pasal 6 ayat 1 dikatakan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ayat 2, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel, karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 4, Judges chapter 6 verse 4, berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang, bisa bayangkan. Mereka ini menginvasi Israel seperti belalang. Belalang itu ketika datang dia menghabiskan semua ladang sawah, bisa dihabiskan ketika belalang ini, hama belalang ini menyerbu, ya. Seperti belalang, orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Ya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ayat ke-6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Bisa bayangkan Bapak Ibu, akibatnya orang Israel ini sangat, kalau orang Jawa itu bilang kere, ya. Sangat melarat, sangat miskin, tertekan. Ya, tidak ada pertumbuhan ekonomi. Mereka minus, defisit, ya, sangat melarat, ya, oleh perbuatan orang Midian itu. Ya, lalu dikatakan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, di sini mereka mulai berteriak kepada Tuhan. Ayat 7, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada Israel, yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Ayat 10, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat tadi yang saya sebutkan tadi, siklus 4S tadi. Mereka berdosa, mereka tertekan, mereka melarat, mereka miskin, ketakutan, diserbu, ya seperti belalang. Kemudian mereka berseru kepada Tuhan, minta tolong, Tuhan kirimkan keselamatan, mereka mendapatkan keselamatan, tapi setelah mereka selamat, mereka damai sejahtera, mereka berjatuh dalam dosa lagi. Nah, kedengarannya ini sesuatu yang klasik yang bisa saja juga terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kecenderungan kita umat manusia itu berdosa. Ya. Nah, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, di tengah-tengah ketakutan, Tuhan memanggil Gideon. Di ayat 11 tadi dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan, ya, di bawah pohon tarbantin di Ofra. Lalu orang Abiezer itu sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang mengirik gandum itu namanya threshing floor. Jadi tempat pengirikan itu biasanya di luar kota, tanahnya rata, ya. Kalau kita sekarang lihat orang jemur gabah gitu ya, dia pakai konkrit di semen, ya, kemudian ada angin. Jadi untuk memisahkan gandum dari kulit gandum, setelah digiling,
Biasanya mereka menggunakan lembu sapi dengan pemberat kayak roller gitu ya, kayak bulldozer tuh digiling dulu, kemudian hasil gilingannya itu dilemparkan ke atas, angin akan memisahkan kulit gandum dengan gandumnya. Kulitnya akan terbang, gandumnya akan jatuh dan itu dikumpulkan. Itu cara yang wajar ya dalam pengirikan gandum. Tetapi karena takutnya bangsa Israel waktu itu, takutnya Gideon, ini bukan di tempat pengirikan gandum. Mereka sembunyi di dalam gua, mereka sembunyi. Ini kan sesuatu praktek yang tidak wajar. Karena bagaimana mungkin dalam gua, apakah ada tanah atau tempat yang datar? Apakah ada angin yang bisa memisahkan kulit gandum dan gandumnya? Tidak ada. Ya mungkin dikipasin itu, ada yang aburin, ada yang kipasin itu, pakai kipas gede kali untuk memisahkan. Tapi maksud saya ini praktek yang tidak wajar. Kenapa? Karena mereka sangat ketakutan. Mereka bersembunyi ya dari orang-orang Midian. Gambaran ini persis seperti hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua dalam tanda petik bersembunyi di rumah. Kita nggak keluar. Kita membatasi kita keluar. Semua orang bekerja dari rumah. Wisuda dari rumah, ujian dari rumah, ujian skripsi, ujian tesis, disertasi dari rumah, bekerja dari rumah, semua dari rumah, sesuatu yang tidak wajar. Ya. Karena ketakutan, karena kecemasan, persis seperti yang dialami oleh Gideon pada waktu itu. Ya. Pertumbuhan ekonomi, kesulitan ekonomi, semua dampak di segi kehidupan akibat pandemi ini membuat kehidupan yang kita sebut kemudian jadi new normal. Karena semua dari rumah, sekolah dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan semuanya dari rumah. Semuanya by online. Ya. Tapi justru dalam keadaan seperti itu, Tuhan datang memanggil Gideon. Ya. Lalu jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?" Jadi sebenarnya Gideon ini dipanggil, bukannya dia menanggapi, "Ya Tuhan," tapi dia malah komplain. Sebenarnya dia mempersalahkan Tuhan. Kalau benar Engkau ada Tuhan, kenapa semua ini terjadi kepada kami? Bukankah Engkau telah menuntun kami kok dari Mesir? Gideon tahu ceritanya bagaimana Tuhan melakukan mujizat sampai kematian anak sulung orang Mesir, sampai Firaun. Gideon mendengarkan bagaimana Tuhan membelah laut Teberau menjadi dua. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan ke dalam cengkeraman orang Midian. Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga tidak ada di antara kita yang mempersalahkan Tuhan untuk situasi ini. Mungkin kita kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber pemasukan, income-nya berkurang, dan pembatasan-pembatasan yang bersifat sosial yang tidak membuat kita enak. Dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa kita tidak menyalahkan Tuhan. Ini Gideon, dia menyalahkan Tuhan. Dia komplain. Tapi Tuhan ini Tuhan yang baik. Ya. Dia tidak menghardik Gideon, tapi Tuhan tetap memanggil Gideon dengan panggilan, dengan misi yang Tuhan berikan kepada Gideon. Di ayat 12 dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Demikian, Tuhan menyertai engkau." Ayat 11 tadi kan Gideon baru komplain kepada Tuhan kan, ayat 11-nya. Ayat sebelumnya. Dan di sini Tuhan memanggil Gideon. Bapak Ibu, di antara hakim-hakim yang ada di kitab Hakim, ada sekitar 6 hakim-hakim yang direkam di kitab Hakim-hakim. Gideon ini luar biasa, karena di antara hakim-hakim yang lain, ketika dipanggil oleh Tuhan, ketika diberikan tugas oleh Tuhan, hanya Gideon yang berjumpa dengan Tuhan sendiri. Ya. Yang kita sebut dengan teofani. Teofani adalah Tuhan menampakkan dirinya sendiri langsung kepada orang yang bersangkutan ketika Tuhan berbicara. Dan ketika Gideon lagi sembunyi, bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, dia lagi sembunyi sambil kerja mengirik gandum. Tuhan berkata, "Tuhan menyertai engkau Gideon, pahlawan yang gagah berani." Bukankah ini begitu kontras ya? Dia lagi sembunyi, lagi ketakutan,
Tapi firman Tuhan datang berbalik belakang dengan situasi dan kondisinya. Tuhan bilang, kau pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu saudara sekalian, saya yakin di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, mungkin kita takut, cemas, khawatir. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang sama, yang juga memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semuanya. Dan dia mengatakan Tuhan menyertai engkau. God with us. Tuhan ada bersama-sama kita. Di tengah-tengah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ketidakpastian, dia mengatakan dirinya bahwa Tuhan, dia menyertai kita semua. Dan dia memutarbalikkan kenyataan. Alih-alih kita lebih melihat ketakutan kita, firman-Nya datang dan mengatakan pahlawan yang gagah berani. Sekali lagi, Gideon, dia menghindar. Ayat 15, tapi jawabnya kepadanya, Tuhan, dengan apakah akan keselamatan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Nah, para ahli Alkitab mengatakan bahwa ini seperti suatu tradisi, ya, bagi orang-orang pada waktu itu ketika diberikan tugas yang besar, ini seperti kayak merendah gitu. Saya ini siapa sih, gitu loh. Tetapi juga ahli Alkitab mengatakan ini juga Gideon ini dia kayak exaggerate itu kayak hiperbola, kayak dia besar-besarkan keadaannya. Karena kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat 27, pasal 6 ayat 27, di situ dikatakan Gideon ini punya 10 hamba. Ya, dia bukan orang yang melarat, orang yang miskin, yang paling kecil, bukan orang yang insignifikan, tidak penting. Dia dikatakan dia punya 10 hamba di ayat 27. Kalau kita perhatikan ayat 27, di situ dikatakan kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya. Ada 10 orang loh pembantunya. Bukan berarti Gideon ini bukan orang yang paling kecil, melarat, bukan yang insignifikan. Ini dia kayak memperbesar-besar gitu loh, exaggerate, hyperbola keadaan ya. Oh Tuhan, saya ini siapa sih? Saya kan paling kecil, ya, gitu kan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, tapi sekali lagi Tuhan tidak melihat keterbatasannya Gideon. Dan kalau kita perhatikan, Gideon ini karakternya berlawanan, kompleks ya. Kadang-kadang dia tampak berani, tapi dia juga takut akan Tuhan. Di lain waktu dia tidak terhormat, dia kelihatannya terhormat tapi juga tidak bermoral. Gideon ini bukan pribadi yang sempurna sebenarnya. Nanti kalau kita Bapak Ibu baca, akhirnya dia yang menyingkirkan penyembahan berhala, akhirnya dia juga memperkenalkan penyembahan berhala lagi kepada bangsa Israel. Jadi sungguh tidak sempurna pribadi Gideon ini. Gideon ini dalam narasi Hakim-Hakim, paling banyak disebutkan namanya dengan Abimelek putranya di Hakim-Hakim pasal 6 ayat sampai 9. Tadi saya sudah katakan, Gideon ini satu-satunya dari Hakim-Hakim yang melihat Tuhan sendiri, kasat mata. Tuhan menyatakan dirinya. Panggilan Gideon dari Tuhan juga memiliki aspek yang menyerupai tokoh Alkitab lain nih, yang lebih penting. Dia meragukan janji Tuhan, seperti Abraham meragukan janji Tuhan. Dia sama seperti Musa juga minggu lalu kita melihat Musa juga meragukan. Dia melihat Tuhan langsung seperti Yakub. Yakub juga melihat Tuhan secara langsung. Dia meminta tanda seperti Musa juga minta tanda. Dan Gideon ini juga melawan penyembahan berhala. Dia menghancurkan penyembahan berhala Baal-Baal, patung-patung Baal. Dia juga mempersembahkan korban secara ajaib yang dikonsumsi oleh api seperti Elia di Raja-Raja. Maksud saya, Gideon ini karakternya dilematis juga kayak Musa. Dia kelihatannya terhormat, tapi sebenarnya dia juga berbuat dosa. Ada dua sisi Gideon ya, yang bertentangan terungkap dalam teks ini. Dia digambarkan kadang-kadang sebagai orang yang rohani, yang saleh, tapi di waktu lain dia berdosa. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun begitu banyak kekurangannya, dia digunakan secara luar biasa oleh Tuhan
untuk menyelamatkan umat-umatnya. Ini luar biasanya Tuhan. Kalau kita perhatikan Alkitab kita, baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan itu selalu menggunakan orang yang luar biasa biasanya. Saya ulangi ya, Tuhan itu spesialisnya adalah selalu memakai orang yang luar biasa biasanya. Maksudnya biasanya tuh saking keterlaluan biasanya. Coba kita lihat Abraham. Abraham itu punya banyak kesalahan. Kita lihat Sarah mentertawakan Tuhan. Kita lihat Yakub penipu ulung. Kita lihat Musa minggu lalu. Sekarang kita lihat Gideon. Di dalam Matius silsilah. Di situ ada silsilah Tuhan Yesus yang lahir dari insest, dari pelacur. Jadi maksud saya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan memanggil Gideon, Gideon ini bukan orang yang sempurna. Sama seperti Bapak Ibu Saudara dan saya tidak sempurna. Kita punya kegagalan, kita punya kesalahan, kita punya kejatuhan, kita mungkin punya track record yang tidak baik. Kadang-kadang kita kelihatan rohani, tapi sebenarnya kita berbuat dosa. Kadang-kadang kita percaya, tapi sebenarnya kita meragukan Tuhan. Kadang-kadang kita hidup dengan iman, tapi kita khawatir, ragu, cemas, dan seterusnya. Persis keadaan ini seperti Gideon. Tetapi kabar baiknya sekali lagi, meskipun begitu banyak kekurangan Gideon, Tuhan tetap memakai Gideon untuk menyelamatkan umatnya. Kebenaran yang sama juga Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam 1 Korintus pasal 1, 25-29, Rasul Paulus berkata, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari pada manusia yang lemah. Yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja 26. Saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagian besar saya mengenal Bapak Ibu Saudara di dalam ruang Zoom ini. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya kita kilas sebalik, siapa kita waktu kita dipanggil oleh Tuhan mengenal Tuhan? Tidak sepenting hari ini Bapak Ibu, tidak semakmur hari ini Bapak Ibu Saudara, tidak sepede sekarang Bapak Ibu Saudara dulu. Tidak begitu banyak kan keterbatasan kekurangan kita. Tapi oleh anugerah Tuhan, saudara dan saya ada sampai hari ini. Supaya apa? Supaya kita memegahkan Tuhan, bukan keterbatasan, kekurangan, kemampuan kita. Selayaknya inilah respons kita. Inilah tanggapan kita terhadap panggilan Tuhan. Gideon merespons, maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjanjian lama, orang kalau ketemu dengan malaikat atau Tuhan sendiri, itu pasti mati. Pasti mati. Kenapa? Tuhan itu begitu kudus, begitu suci, dan manusia berdosa. Ketika gelap berhadapan dengan terang, gelap harus tersingkir. Ketika dosa berhadapan dengan Tuhan yang tidak berdosa, yang berdosa ini harus tersingkir. Harusnya mati. Makanya Gideon berkata celaka. Orang Jawa bilang, ciloko aku ini, ciloko. Celaka karena melihat Tuhan. Ya. Sebenarnya bukan malaikat, ini Tuhan sendiri yang datang kepada Gideon. Masih ingat ketika Tuhan ketemu Abraham, ada malaikat? Tuhan sendiri sebenarnya yang bertemu dengan Abraham ketika mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Ini sama persis, Gideon juga mengalami yang sama. Luar biasa loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi kita bacakan Gideon buat roti, ambil seekor kambing. Itu lama loh masaknya. Seekor kambing itu dimasak lama. Seeva tepung itu sama dengan 20 galon hasilnya.
Ini pesta untuk banyak orang, bukan menjamu 1-2 orang. Coba Bapak Ibu, Saudara potong kambing, diolah jadi gulai dengan tepung roti. Berapa jam itu masaknya? Bisa 4-5 jam. Bayangkan loh, Tuhan itu menunggu Gideon. Ketika saya membaca Alkitab ini, saya bayangkan ini mungkin Gideon ini cari alasan ya, sengaja lama supaya Tuhan pergi. Tapi Tuhan tetap menunggu Gideon. Lo enggak kan masak 1 ekor kambing itu enggak sebentar loh. Bikin tepung 1 eva itu kalau dikonversikan tuh sama dengan 20 galon. Ya, banyaknya. Tapi Tuhan menunggu Gideon. Ya, lalu dia bilang, celakalah aku Tuhan, sebab telah kulihat malaikat atau Tuhan sendiri muka berhadapan dengan muka. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Bapak Ibu saudara sekalian, ini saya rasa firman ini untuk kita semua hari ini. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Ada amin Bapak Ibu. Selamatlah engkau. Ya. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamanya Tuhan itu keselamatan. Nah, perhatikan dalam teks kita diterjemahkan Tuhan itu keselamatan, tapi dalam bahasa aslinya sebenarnya dalam bahasa Hebrew yang saya adopsi dari bahasa Inggris dari English Standard Version, Tuhan itu keselamatan itu menggunakan bahasa asli sebenarnya the Lord is peace. Tuhan itu adalah damai sejahteraku. Jehovah Shalom. Tuhan menyatakan dirinya kepada Gideon, I am the great I am. Yang Gideon butuhkan situasi adalah damai sejahtera. Dan Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan damai sejahtera. Besok, minggu depan, dan seterusnya kita akan melihat lagi Tuhan menyatakan dirinya siapa, sesuai dengan kebutuhan. Ketika dia berjumpa dengan orang-orang, dengan Musa, dengan Gideon, dan nanti minggu depan, dengan siapa lagi dia menyatakan dirinya spesifik. Demikian juga Bapak Ibu, Saudara, kita semuanya. Dengan cara yang sama, kita semua cenderung lebih fokus pada duniawi. Kita lebih fokus dari sumber ketakutan, sumber keadaan yang tidak pasti, situasi yang tidak pasti. Kita lebih fokus pada sumber sementara dari ketakutan dan kekhawatiran kita di dunia ini. Lebih daripada kita melihat bahwa kebutuhan terbesar kita adalah sebenarnya Tuhan dan hadirat-Nya. Pikiran kita, mata kita, perhatian kita dikelilingi dengan kekhawatiran, ketakutan dari dunia ini yang cuma sementara. Harusnya kita mengarahkan dan menyadari, kita aware bahwa kebutuhan terbesar kita lebih daripada ketakutan dan kecemasan akan hari-hari depan. Kebutuhan kita yang terbesar adalah Tuhan dan kehadiran-Nya dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Roma 5 ayat 1 saya akan tutup mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Di tengah-tengah keadaan seperti saat ini, yang tidak menentu, kita bisa takut, kita bisa cemas, kita bisa khawatir. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah. Firman Tuhan berkata, kita sudah dibenarkan karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan, dan kita diberikan damai sejahtera oleh Allah. Karena satu orang, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mati di kayu salib. Dialah yang menjadi Jehovah Shalom kita, my peace. Yesus Kristus Tuhan adalah damai sejahtera kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa agar firman ini membebaskan kami dari ketakutan kami, dari kecemasan kami, dari kekhawatiran kami. Persis seperti situasi keadaan yang dialami oleh Gideon dan bangsa Israel. Dan di tengah-tengah keterbatasan kami, kekurangan kami, keberdosaan kami, kecenderungan kami, hati kami yang berbuat dosa,
tapi Engkau Tuhan yang panjang sabar. Engkau Tuhan yang tetap memanggil kami, memberikan kami keselamatan, kehidupan. Firman-Mu, kami akan selamat dan kami tidak akan mati. Firman yang sama juga kepada Gideon, firman yang sama juga untuk kami semua pada hari-hari ini. Oh, di dalam Engkau, kami selamat. Di dalam Engkau, kami memiliki damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa agar setiap kami menerima kebenaran ini dan memerdekakan kami. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, kekhawatiran, dan kami lebih melihat hadirat-Mu dan kehadiran-Mu, pribadi-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang lebih penting, yang lebih utama, hadir dalam kehidupan kami, melebihi ketakutan dan kekhawatiran dan kecemasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa berkati semua yang hadir pada hari ini maupun yang tidak hadir. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk jemaat yang lagi dalam sakit. Kami katakan kesembuhan, kami katakan pemulihan, kami katakan damai sejahtera menguasai hati, pikiran, jiwa kami, termanifestasi ke tubuh kami. Semua jemaat-Mu bisa rest, beristirahat dalam hadirat-Mu Tuhan, dan dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Dan semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan berkati.